Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Dewi Adelia dari kelas PPKN 2023A dengan NIM akhiran 013. Di sini saya akan menjelaskan tentang model komunikasi yang dikembangkan oleh Scrum. Wilbur Scrum lahir di Marietta, Ohio pada 5 Agustus 1907. Beliau dikenal sebagai Bapak Ilmu Komunikasi karena kontribusinya yang sangat besar pada bidang ilmu komunikasi. Scrum berperan penting dalam mendirikan departemen studi komunikasi di berbagai universitas di Amerika Serikat, termasuk University of Iowa dan Stanford University. Scrum telah menciptakan model komunikasi pada tahun 1954 yang terbagi menjadi 3 model komunikasi. Apa itu model komunikasi? Model komunikasi merupakan alat untuk menjelaskan atau mempermudah penjelasan komunikasi. Model komunikasi berguna untuk mengidentifikasi unsur-unsur komunikasi dan bagaimana unsur-unsur tersebut saling berhubungan. Secara garis besar, model komunikasi yang dikembangkan oleh Scrum menggambarkan komunikasi yang terjadi pada dua arah, antara komunikator dan komunikan. Menurut Wilbur Scrum, komunikasi setidaknya membutuhkan 3 unsur. Yang pertama yaitu sumber, yang kedua adalah pesan, yang ketiga adalah sasaran. Sumber, disebut juga pengirim, adalah individu atau kelompok yang ingin menyampaikan pesan dengan cara berbicara, menulis, atau memberikan isyarat. Yang kedua adalah pesan. Pesan sendiri merupakan informasi yang ingin disampaikan oleh sumber kepada penerima pesan. Yang ketiga adalah sasaran. Sasaran yaitu yang mendengarkan, yang melihat, atau yang membaca pesan yang disampaikan oleh pengirim tadi. Kita lihat model komunikasi Scrum yang pertama. Seperti ilustrasi pada PPT tersebut, yang pertama itu sumber. Sumber itu yang memulai komunikasi dengan penyampaian pesan atau penyampaian informasi yang ingin disampaikan. Misalnya seorang guru yang ingin memberitahu muridnya tentang tugas. Yang kedua yakni encoder atau pengkodean. Pengkodean sendiri merupakan proses di mana sumber mengubah ide atau informasi dalam bentuk hal yang dapat dipahami, seperti kata-kata atau simbol. Dalam contoh tadi seorang guru, maka seorang guru akan menjelaskan tentang tugas tersebut dalam bentuk tulisan atau dapat juga ditulis dalam papan tulis. Yang ketiga ada sinyal. Bentuk fisik dari pesan yang dikirimkan dalam saluran komunikasi seperti suara, tulisan, atau gambar. Nah, dalam contoh tadi misalnya sinyalnya itu berupa papan tulis atau penjelasan dari guru secara lisan tersebut. Yang keempat ada decoder atau penguraian. Proses di mana penerima menginterpretasikan sinyal yang diterima, yaitu murid tadi yang akan menerima dan menginterpretasikan pesan tersebut. Misalnya, murid akan membaca atau mendengarkan penjelasan guru tadi untuk memahami tugas yang telah diberikan. Yang kelima yakni destination atau tujuan, di mana penerima akan menafsirkan pesan yang telah disampaikan tadi dan akan memberikan umpan balik kepada sumber. Misalnya, tujuan dalam contoh tadi itu murid yang menjadi tujuannya. Murid akan menerima dan memahami pesan yang disampaikan guru tadi berupa tugas dan akan memberikan umpan balik kepada guru. Selanjutnya, model komunikasi yang kedua yang dikembangkan oleh Scrum memperkenalkan konsep bidang pengalaman yang berperan dalam proses komunikasi. Field of experience atau bidang pengalaman, baik pengirim atau penerima pesan yang memiliki pengalaman yang sama akan mudah dalam proses komunikasi. Model ini menerangkan bahwa komunikasi tidak hanya mengirim pesan, tetapi juga tentang bagaimana pengalaman masing-masing pihak mempengaruhi proses komunikasi agar komunikasi berjalan dengan lancar. Semakin mirip pengalaman yang dimiliki oleh komunikan dan komunikator, maka akan semakin lancar pula komunikasi yang akan terjadi. Misalnya, guru di sini akan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pengalaman antara guru dan siswa sangat berperan penting. Jika siswa memiliki pengalaman tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka komunikasi akan berlangsung secara lebih efektif. Contoh lagi, ketika murid
diajak untuk mempelajari tentang toleransi. Siswa yang terlibat dalam kegiatan sosial akan lebih aktif berpartisipasi dan memahami pesan yang disampaikan oleh guru, sehingga meningkatkan interaksi dan pemahaman materi. Selanjutnya yakni model komunikasi yang dikembangkan oleh Scrum pada model ketiga menegaskan komunikasi adalah proses dua arah, di mana pengirim dan penerima pesan saling bertukar peran. Pengirim akan mengirimkan pesan, penerima akan menerima pesan, dan akan memberikan umpan balik untuk melengkapi proses komunikasi. Dalam contoh yang disampaikan tadi, murid sebagai tujuan atau penerima pesan akan memberikan umpan balik kepada guru seperti bertanya atau memberikan tanggapan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami dan ingin mengetahui lebih banyak pengetahuan. Dengan demikian, model komunikasi Scrum yang ketiga menegaskan pentingnya interaksi antara pengirim dan penerima pesan dalam proses komunikasi, di mana umpan balik menjadi kunci dalam memastikan pesan tersampaikan dan dipahami dengan baik dan komunikasi berjalan lebih efektif. Cukup sekian penjelasan saya mengenai model komunikasi yang telah dikembangkan oleh Scrum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.